Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan berikan panduan ya, cara menyelesaikan soal yang ada di grup yang sudah saya share ya. Soalnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini tugasnya adalah menyusun laporan penggunaan kas ya. Di sini kalau kita hitung ada sebanyak 15 transaksi ya. Nah, ini tugasnya disuruh mengerjakan soal di atas ini dengan menggunakan Google Sheet. Oke, kita langsung saja. Oke, saya bagi dua dulu laptopnya. Ya, seperti ini ya. Saya buka sheet 4 ya, silahkan ditambahkan di sheet 4 seperti yang ada di kelasnya ya. Oke, sheet 4 di sini. Nah, seperti ini ya. supaya lebih lebar. Oke, yang pertama yang Anda kerjakan adalah membuat membuat judulnya terlebih dahulu. Nah, di sini Anda bisa klik di sel B2 ya. Di sel B2 Anda ketik di situ laporan penggunaan kas. Kemudian di sel B3 Anda ketik Koperasi Borneo Maju. Kemudian di sel B4 ditulis di situ bulan Desember 2022 ya, seperti yang ada di soal. Di soal kita bisa lihat di sebelah kanan di sini judulnya menyusun laporan penggunaan kas. Maka yang kita ambil adalah laporan penggunaan kas ya. Kita tulis di sini. Kemudian nama koperasinya ya, di sini sudah jelas Koperasi Borneo Maju, kita ketik di sini. Kemudian periodenya bulan Desember 2022. Oke, selanjutnya kita langsung ke sel B6. Di sel B6 kita buat tabel seperti yang dibawa, seperti yang diperintahkan di sini ya. Di sini di sel B6 kita ketik tanggal. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa lihat di soal ini untuk di tanggal terbagi dua ya. Jadi sel B6 dan B7 saya gabungkan ya. Saya gabungkan. Oke, seperti itu. Terus kita atur lebarnya ya. Kita atur lebarnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya keterangan. Selanjutnya debit. Selanjutnya kredit. Dan selanjutnya saldo. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita ketik bulannya ya, ketik saja Desember. Kemudian tahunnya 2022. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita atur ya, letakkan di tengah. Nah, seperti ini, silahkan dikasih tebal. Oke, selanjutnya kita atur lagi ya. Ini bulannya saya taruh di tengah. Nah, selanjutnya tanggal di sini kita isi dengan tanggal yang ada di soal ya. Kalau kita lihat di soal, di sini mulai dari tanggal 2, 5, 6, 10, 10 dan seterusnya. Kita langsung ketik saja tanggalnya ya di sini. Ketik saja 2 gitu ya. 2, 5, 6, 10, 10, 10, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25 dan 26. Ya, kita coba cek ya, ada berapa transaksi di sini. Ya, ada 15 transaksi. Oke, selanjutnya kita atur ya. Kita atur lokasinya ini, letakkan di tengah. Ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya ya, silahkan dibuat tabelnya seperti ini saja. Nah, kemudian berikan tabel. Nah, seperti ini ya, sudah jadi. Ini silahkan diatur warnanya ya. Saya beri warna yang cocok, misalnya warna ini saja. Nah, oke. Kemudian kolom keterangan kita kasih lebar. Nah, seperti ini. Oke.
Oke, selanjutnya keterangan di sini kita isi dengan transaksi ya. Kita isi dengan transaksi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat setiap tanggal itu ada transaksinya. Jadi transaksi itu kita ketikkan di kolom keterangan ya. Kemudian debit dan kredit. Debit dan kredit ini kita gunakan ya. Untuk kolom debit kita isi kalau misalnya terjadi penerimaan kas, terjadi penerimaan uang. Sedangkan jika ada uang keluar, maka dicatat di kolom kredit di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita mulai saja. Saya beri contoh ya untuk keterangan. Di sini tanggal 2 diterima uang kas sebesar 3 juta. Maka di keterangan ketik saja penerimaan uang kas. Nah, karena diterima uang, maka kita masukkan di kolom debit ya, bukan di kredit. Kita ketik 3 juta. Ya, perhatikan untuk pengetikan nilai itu tidak menggunakan RP ya, tapi nanti kita menggunakan format tersendiri. Selanjutnya tanggal 5. Nah, di sini transaksinya pembelian ATK, maka kita ketik di sini pembelian ATK, gitu saja ya, disingkat. Tanggal 6 pembelian perlengkapan kantor, kita ketik lagi pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 10 pembelian token listrik, kita ketik lagi pembelian token listrik. Tanggal 10 lagi pembayaran biaya air PDAM, kita ketik pembayaran biaya air PDAM. Tanggal 10 lagi pembayaran biaya telepon, kita ketik di sini pembayaran biaya telepon. Lanjut pembayaran iuran kebersihan. Tanggal 15 lagi pembayaran iuran keamanan. Tanggal 16 pembelian materai. Tanggal 17 pembelian konsumsi rapat koperasi. Tanggal 18 pembelian konsumsi tamu kantor. Tanggal 20 pembelian ATK lagi. Tanggal 22 diterima kembali uang kas, berarti kita ketik di sini penerimaan uang kas. Tanggal 25 pembayaran parkir mobil karyawan. Tanggal 26 pembayaran parkir motor karyawan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini saya gabungkan lagi ya. Saya gabungkan di sini. Saya ketik di sini total. Nah, di sini ya. Nanti kita total ini. Saya beri tabel dulu. Ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah ya. Ini saya geser lagi ke kanan biar jelas. Nah, seperti ini. Untuk mempermudah kolom debit, kredit dan saldo kita langsung berikan format rupiah ya. Silakan disesuaikan dengan di HP-nya. Kalau di handphonenya menggunakan huruf A di atas, kemudian ada format akuntansi ya. Ini saya menggunakan komputer, maka letak menunya ya. Itu di sini mana ini? Bentar ya, kasih lebar. Format angka, ini saya pilih akuntansi. Oke, saya kurangi nolnya. Nah, seperti ini. Oke, kembali ya. Nah, sekarang perhatikan kolom debit diisi jika terjadi penerimaan uang kas. Nah, seperti itu jika terjadi penerimaan uang kas ya. Sedangkan yang kredit diisi jika terjadi transaksi uang keluar. Oke, kita contoh ya di sini. Tanggal 5 ini pembelian ATK, berarti terjadi uang keluar. Kita ketik di sini 250.000. Selanjutnya tanggal 6 ya, pembelian perlengkapan kantor 180.000, berarti terjadi uang keluar. Kita ketik lagi di kredit. Pembelian token listrik juga sama, uang keluar 300.000.
Kemudian pembayaran biaya RPDAM 80.000. Kemudian telepon 400.000. Iuran kebersihan 50.000. Iuran keamanan 40.000. Pembelian materai 100.000. Pembelian konsumsi rapat 500.000. Pembelian konsumsi tamu kantor 300.000. Kemudian pembelian ATK 300.000. Kemudian penerimaan uang kas. Nah, kita ketik di bagian debit 2.700.000. Pembayaran parkir uang keluar berarti di kredit 500.000. Kemudian pembayaran parkir motor karyawan 300.000 rupiah. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita debit, ini kita total ya di kolom debit. Saya pakai rumus sum saja. Lalu saya blok. Oke, 5.700.000. Kreditnya 3.300.000. Nah, sekarang di kolom saldo untuk menyelesaikannya ya. Kolom saldo itu maksudnya adalah selisih antara debit dan kredit ya. Jadi nanti di sini kita cara cepatnya bisa menggunakan rumus atau formula. Oke, yang pertama kolom saldo di sini kita isi dengan angka yang ada di sini ya, 3 juta. Karena di sini debit 3 juta, berarti saldo juga 3 juta. Kita ketik saja sama dengan E7. Nah, otomatis akan terisi seperti ini 3 juta. Kemudian di tanggal 5 di sini pembelian ATK ada kredit 250.000, maka saldo di sini akan berkurang 3 juta ini akan dikurang 250.000 ya, seperti itu. Jadi untuk saldo di sini ya, hasilnya itu akan menjadi 3 juta ini ya, dikurang 250.000. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kita hitung manual 3 juta min 250.000. Nah, dia ketemu 2.750.000. Namun untuk lebih mempercepat ke bawah, saya akan menggunakan rumus tertentu ya. Nah, rumusnya yang Anda bisa gunakan adalah sama dengan klik saldo yang di atas ini 3 juta ya, ditambah E8 yang ada di sini. Oke. Saya ulang kembali ya biar lebih jelas. Untuk pembelian ATK ya, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan buka kurung saldo di atas ini tambah E8, di sini memang kosong ya, tutup kurung dikurang kredit 250.000. Kita enter. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini ke bawah, kita cukup menarik yang di sini ya. Ini seret. Nah, sudah beres. Saldo di sini terisi 2.400.000 ya. Kita bisa cek dengan cara yang ini. Total debit di sini 5.700.000 ya. Jika kita kurang, maka dia akan ketemu 2.400.000. Nah, seperti ini. Oke. Jadi beres ya. Jadi yang Anda lakukan cukup mengisi tanggal, keterangan, kemudian debit kredit. Nah, sedangkan yang di saldo kita menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi yang pertama di sini saya ulang dulu. Nah, saldo di sini kita isi dengan saldo yang ada di debit di sini. Kita ketik saja sama dengan ya, sama dengan E7. Bentar. Nah, kemudian untuk selanjutnya ke bawah kita masukkan rumus sama dengan buka kurung G7 ditambah E8 tutup kurung dikurang F8. Kita enter. Selanjutnya di sini kita klik geser ke bawah. Nah, seperti itu ya. Kita coba cek secara manual. Di sini ada saldo kas 3 juta. Kemudian terjadi pembelian ATK, berarti uang keluar. Maka 3 juta di sini akan berkurang, dikurang 250.000 menjadi 2.750.000. Selanjutnya terjadi lagi pembelian perlengkapan kantor. Berarti terjadi uang keluar, maka 2.750.000 di sini akan dikurangi lagi menjadi 180.000 sehingga menjadi 2.570.000. Terus ke bawah di sini kita bisa ketemu ya. Saldonya di sini 500.000. Kemudian
terjadi lagi penerimaan uang kas, maka saldo kas tadi bertambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, saya kira sudah jelas. Selanjutnya ini silakan diatur ya, ini taruh diatur alokasinya. Oke, begitu juga dengan yang ini. Oh, sorry, saya cepatkan saja ya. Oke, nah ini silakan diatur, taruh di tengah. Nah silakan di bold. Oke, ini silakan dikasih warna. Saya coba perbesar. Nah tampilannya seperti ini ya, sudah beres. Jadi kenapa bisa lebih cepat? Karena di sini kita menggunakan formula atau rumus seperti biasa ya. Saya kira demikian ya, tidak ada masalah lagi. Ini jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.